Hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kan masuk ke pertemuan lanjutan. Sebenarnya ini harusnya waktu itu dibahas sekalian, tapi karena waktu kurang memungkinkan, maka ini menjadi pertemuan lanjutan, pertemuan ke-6, yaitu bagian dari anatomi ilmu. Nah, kalau kita bertanya, anatomi itu kan lebih dekat sebenarnya dengan uraian terkait dengan bagian-bagian tubuh, dan itu adalah kajiannya biologi. Tetapi kalau dalam konteks anatomi, sebagai kata benda, itu bisa saja pengertian anatomi itu adalah uraian yang mendalam tentang sesuatu. Nah, karena pada dasarnya filsafat dan ilmu itu merupakan pijakan atau landasan berpikir manusia yang dilakukan atau menjadi bagian dari kesehariannya di dunia akademik, maka dalam konteks anatomi ilmu ini adalah konteks filsafat dan ilmu sebagai penalaran akal dalam mencari dan mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Nah, gambarannya seperti ini ya ketika kita berbicara filsafat. Mungkin dosen sebelumnya juga sudah menjelaskan ketika kita belajar tentang filsafat, kita belajar sistematika, cara berpikir menurut pendekatan-pendekatan, bisa saja pendekatan yang dilakukan itu historis, metodologis, konseptual, atau bahkan sintesa di antara beberapa bukti pemikiran manusia. Tapi di sini kita ambil saja seperti yang dianalogikan Stephen Palmquist dalam bukunya A Tree of Philosophies itu, supaya lebih mudah kita gambarkan saja ketika belajar filsafat, utamanya filsafat ilmu, kan tidak ada dibagi dalam konteks langsung ilmu hukum tapi luas. Tapi paradigma berpikirnya untuk sistematis kita gambarkan dalam bentuk pohon. Jadi ketika belajar filsafat itu yang kita inginkan adalah gambaran sistematis. Nah, gambaran sistematis itu terdiri dari di bawah pohon itu sendiri terdiri atas akar, batang, cabang, daun, dan buah. Nah, saya menganalogikan seperti yang disebutkan oleh Stephen Palmquist, sebaiknya kita harus menggunakan analogi supaya kita bisa teratur cara berpikirnya. Pertama, di dalam filsafat itu kan ada bagian-bagian aksiologi, epistemologi, ontologi. Nah, ada yang disebut metafisika, ada yang disebut dengan logika, ada yang disebut aksiologi, ontologi, epistemologi. Gimana itu sebenarnya? Nah, yang pertama kita ketahui dulu, untuk metafisika itu kita belajar sesuatu yang tidak terlihat, tetapi ada secara fundamental dia mempengaruhi. Nah, kalau di pohon itu kan, pohon itu bisa tumbuh subur dan sehat itu karena apanya? Karena fundamentalnya, landasan di bawah pohon tersebut, yaitu akarnya. Tidak kelihatan tapi sangat mempengaruhi. Nah, kemudian kita naik ke atas. Bagaimana menjelaskan aturan-aturan berpikir atau penalaran-penalaran dalam filsafat? Maka kita butuh sistem logika. Di sini penalarannya dalam konteks batang. Logika itu pun terdiri dari bagian-bagian yang cara berpikir secara silogisme, ada premis-premisnya, dan premis-premisnya itu secara konsisten akan melahirkan konklusi yang tepat. Kalau disusun dengan tepat, maka kesimpulan-kesimpulannya itu akan tepat. Dan batang atau penalaran logika ini menggunakan sistem komunikasi, jadi dia dalam konteks bahasa. Jadi yang mengantarkan cara berpikir fundamental secara baik itu adalah bahasa. Jadi logika itu dikonstruksikan oleh bahasa. Kemudian naik lagi, kita itu nanti akan mencari sebenarnya akar ilmu kita apa, kita lebih tepat di mana. Itu yang disebut episteme atau epistemologi.
atau ilmu pengetahuan. Cara berpikir yang cenderung kepada hal-hal yang tepat, jelas, ada kepastiannya, biasanya itu cara berpikir eksak. Berarti itu IPA, ilmu pengetahuan alam. Dibagi dua besar saja dulu ya, kemudian jadi juga bisa juga dibagi menjadi ilmu pengetahuan sosial. Hal-hal yang berdampak meskipun tidak bisa dipastikan atau indikator pengukurannya itu bisa saja variabelnya berubah-ubah karena menyangkut hal-hal sosial atau masyarakat. Jadi unsur society atau masyarakat ini juga mempengaruhi kajian ilmu pengetahuan sosial. Tentu berbeda side atau sudut dari perspektif ilmu pengetahuan alam yang tentu sistematikanya sudah lebih baku. Jadi kalau disebutkan secara umum, ilmu pengetahuan alam itu lebih ke kuantitas, kalau ilmu pengetahuan sosial itu lebih kepada kualitas. Nah, yang satu verbal, yang satu langsung melihat proses dan hasil yang nyata ya. Jadi empiris dia sifatnya, itu orang-orang yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan keberadaan ontologis. Ontologis ini diwakili atau direpresentasi oleh daun di dalam satu kajian filsafat. Jadi keberadaan manusia itu eksistensinya itu bisa kelihatan kalau dia mempunyai sesuatu yang dihasilkan. Nah, di sesuatu yang dihasilkan itu terkait juga aksiologinya. Aksiologinya adalah apa manfaat dan tujuan dari seseorang itu ketika mencari ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Dalam konteks ini adalah pengetahuan yang dibagi lagi menjadi etika dan estetika. Nah, oleh sebab itu, kajian anatomi ilmu hari ini membahas paradigma dalam filsafat ilmu ini tentu saja dalam pengertian konteksnya cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang cara pandangnya ini akan mempengaruhi dia dalam berpikir. Dan nanti dalam penelitian teori yang dihasilkan dari paradigma berpikir seorang tokoh ini kemungkinan bisa membantu ilmuwan lain untuk dapat bekerja dalam suatu kerangka teoritis yang luas. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa sangat luas, bisa sangat sederhana, tergantung dengan paradigma yang mau diambil sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Nah, anatomi ilmu itu sebenarnya punya paradigma yang sangat banyak, sangat luas. Tetapi seperti konteks yang saya bagikan sebelumnya, konteks paradigma dalam anatomi ilmu kali ini hanya membahas 5 cara pandang, 5 cara berpikir. Yaitu satu, Ibu ambil paradigma struktural fungsionalnya dalam kajian teori sistem sosialnya Talcott Parsons. Kemudian yang kedua, paradigma intersionisme simbolik dalam teori Mind, Self, and Society yang digagas oleh George Herbert Mead. Kemudian ada paradigma pertukaran sosial dalam teori The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration Anthony Giddens. Dan yang keempat itu ada paradigma post-strukturalism dalam teori deskonstruksinya Jacques Derrida. Kemudian ada paradigma postmodernisme yang digagas dalam buku Symbolic Exchange and Death-nya Zhang Baudrillard. Nah, kita langsung saja ke sebenarnya dalam teori sistem sosial Talcott Parsons, kenapa kita langsung tidak mengarah ke ilmu hukum tapi sistem sosial ya, society, dan yang kita pakai adalah Talcott Parsons. Dan kenapa? Karena paradigma struktural fungsionalnya Talcott Parsons ini cukup dikenal dan mempengaruhi kajian-kajian kita. Bagaimana kita ketahui? Sebagaimana kita ketahui, kalau kita berpikir dalam ilmu hukum kan kita tidak jauh-jauh juga berpikir kajian sosiologis, karena
landasan dalam mempelajari ilmu hukum itu ada 3. Yang pertama landasan filosofis, landasan sosiologis, dan baru kemudian masuk ke konteks landasan yuridis. Nah, maka ketika mengetahui teori sistem sosial yang digagas Howard Parsons, setidaknya kita tahu apa saja sih sebenarnya fungsionalisme struktural. Nah, ini bukan masalah pemikiran, dia lebih kepada metodologis ilmu sosial, karena dia metodologis artinya ada step by step memahami fungsi AGL ini. AGL ini adalah adaptation, mold, integration, dan latent. Ini semua adaptasi, tujuan, integrasi, dan laten ini adalah masuk dalam teori sistem sosial dalam hal suatu sistem tindakan. Tetap dalam kajian ilmu sosial objek penelitiannya itu tentu perilakunya manusia. Nah, nanti ketika fungsi AGL ini tercapai, katanya si Talcott akan ditemukan equilibrium atau keseimbangan. Equilibrium ini akan membuat sistem sosial dan sistem budaya di dalam society itu seimbang. Ini satu pemikiran saja ya. Nah, sekarang kita lihat dulu adaptasi di konsep AGH pertama dari AGL-nya yang digagas oleh Talcott Parsons. Apa sih itu adaptasi? Adaptasi itu menurut Parsons, menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Jadi ada keharusan untuk sistem-sistem sosial ketika mau berhadapan dengan lingkungannya. Lingkungannya seperti apa? Nah, ini konteksnya. Konteks itu kan dibawa kemana? Ke peristiwa apa? Ke bagaimana seharusnya. Yang pertama, harus ada penyesuaian dari sistem terhadap tuntutan kenyataan yang keras yang tidak dapat diubah sehingga seharusnya datang dari lingkungan. Jadi biasanya lingkungan yang mempengaruhi tuntutan kenyataan yang keras ini. Sehingga kalau lingkungannya sudah seperti itu, bisa saja dia mengatakan, yang Parsons mengatakan, biasanya penyesuaian sistem terhadap tuntutan kenyataan ini bisa saja tidak dapat diubah, sehingga harus ada proses transformasi aktif dari situasi tersebut. Nah, konsep yang dikatakan Parsons ini meliputi penggunaan segi-segi situasi yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kadang-kadang manusia dalam sistem sosialnya itu diharapkan ketika dia menghadapi lingkungan dengan tuntutan kenyataan yang keras, dia beradaptasi ya. Nah, adaptasi ini kalau dia terhadap lingkungannya yang sudah agak sulit dirubah, itu harus ada manipulasi supaya bisa tercapai tujuan. Itulah yang disebut adaptasi. Adaptasi ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan terhadap sistem yang dibuat. Contohnya mungkin kita melihat pada masyarakat. Ini contoh kekinian, mungkinnya masyarakat ada 2, masyarakat Korea Selatan dan Korea Utara. Di masyarakat Korea Selatan yang basic itu mereka lebih pro kepada kehidupan liberal dan modern dengan konsep kapitalis yang mengarah kepada mencontoh kepada Amerika. Itu tentu berbeda dengan Korea Utara yang lebih konservatif, lebih konvensional dalam menanggapi perubahan dunia. Mereka masih sangat sulit. Kenapa sistemnya yang seperti itu, sistemnya sangat keras? Oleh sebab itu, untuk membuat sistemnya ini, adaptasi masyarakatnya ini tidak terganggu, pemerintah Korea Selatan itu banyak menutup akses, termasuk internet dibatasi, termasuk informasi dibatasi. Itu adalah bagian dari pemerintahnya yang berusaha membuat masyarakatnya bisa mengadaptasi. Nah,
Yang kedua dari konsepnya Talcott-Parsons dalam AJEL ini, yang kedua adalah goal atau tujuan. Goal ini merupakan tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan. Nah, tujuan ini ketika kita berbicara sistem sosial, kita tidak bermaksud tujuan individu, tapi yang dimaksud tujuan bersama atau yang disebut dengan konsep sebuah masyarakat. Jadi konteksnya ini selalu society. Dan bagian ketiga dari teorinya AJEL ini adalah integration. Kenapa setelah adaptasi kemudian tujuan kita harus ada integrasi? Karena ini merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interrelasi antara para anggota dalam sistem sosial tersebut. Jadi ada manusia mau berinteraksi dengan manusia lain, dia harus saling beradaptasi, dan kemudian setelah dia beradaptasi dia mau, disitulah dia ada tujuan bersama. Setelah ada tujuan bersama tentu ada interrelasi, berarti deep inside hubungan mereka tentu harus lebih intens lagi. Nah, ini yang disebut dengan berhubungan dengan interrelasi antara para anggota dalam sistem sosial tersebut. Jadi ini sistem sosial yang dimaksud Talcott harusnya sudah berusaha mapan ya. Nah, fungsinya nanti ketika dia berintegrasi atau setelah adaptasi ada tujuan bersama dan dia berinterrelasinya bagus, nanti dia dalam sistem sosial ini nanti akan efektif sebagai satu kesatuan, sehingga solidaritas atau kekompakan di antara individu yang ada di dalam society itu bisa terjalin. Nah, integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup, di sini saya kasih border warna yang cukup heboh. Kenapa? Karena saya mau konteks ikatan emosional ini tercover oleh peserta kuliah bahwa harus cukup dulu sehingga nanti bisa ada kekompakan dan kerelaan setiap orang untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan bahkan mempertahankan society-nya. Karena kalau tidak, itulah yang disebut Parsons sudah memprediksi biasanya ketika itu tidak, intensitas itu tidak bisa dipertahankan, interrelasi itu tidak bisa dipertahankan dengan solid atau kompak, maka bisa saja terjadi laten. Laten ini konteksnya kalau ada satu interrelasi berhenti. Jadi masing-masing orang tidak mau lagi berinteraksi. Konteksnya, konteks dalam sistem sosial, menurut Parsons, para anggota dalam sistem sosial apa saja bisa letih dan jenuh. Apa saja ya, jadi sistem sosial mana saja, mau lingkup kantor, mau lingkup kehidupan biasa di bertetangga, di satu komunitas jamaah, konteks apa saja bisa letih dan jenuh. Nah, itu dia bisa berhenti interaksi. Dia letih dan jenuh untuk tunduk pada sistem sosial lainnya yang kemungkinan bisa saja mereka terlibat. Oleh karena hal tersebut, maka menurut Parsons, semua sistem sosial harus berjaga-jaga bila mana sistem ini sewaktu-waktu terganggu dan para anggotanya tidak lagi bertindak atau berinteraksi sebagai anggota yang dibentuk. Baik, sampai di kajian kita terkait konsep yang digagas oleh paradigma struktur fungsional, teori sistem dari sistem sosial atau society teori dari Talcott-Parsons. Ada yang mau bertanya di sini sebelum kita masuk lagi paradigma selanjutnya? Mohon izin Bu, apa dulu? Saudara masuk berapa menit setelah saya menjelaskan? Baru dijelaskan Bu, pas dijelaskan. Di mananya? Di bagian mendeskripsikannya Bu, dari mekanisme
Fungsional Bukan, belum. maksud saya sudah masuk di adaptasi goal integration sampai laten belum? Baru setengah Bu masuknya tadi. Masuknya sampai di mana? Di sesudah laten Bu. Sudah laten, berarti cukup dari awal sudah mengikuti ya. Ya, Kalau disebut fungsional struktural berarti di dalam masyarakat itu kan ada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, kalau kita bicara tentang sistem sosial, maka kita bicara bahwa di semua tempat itu ada masyarakat, ada lingkungan, ada society. Society itu kan bisa macam-macam. Saudara Ahmad misalnya punya kehidupan di rumah, punya kehidupan di kantor, punya kehidupan di komunitas, misalnya komunitas pencinta sepeda motor misalnya seperti itu atau seperti itu. Nah, ketika saudara mau masuk ke dalam suatu society, maka saudara tentu harus melakukan AGEL atau adaptasi, mempunyai tujuan bersama, kemudian bisa mengintegrasi, jadi hubungan interrelasi di antara person-person yang ada di dalam komunitas tersebut menjadi solid. Tetapi bisa saja nanti bisa terjadi suatu dampak laten di mana saudara merasa jenuh dan bosan, bahkan tidak mau lagi bergabung di dalam sistem itu. Itu yang saya maksud dengan yang dimaksud oleh Talcott Parsons, bukan saya, karena ini paradigmanya si Talcott, functional struktural. Jadi antara adaptasi, goal integration ini dalam proses sistem tindakan, ketika ini semua tercapai dengan baik, bahkan tidak ada kemungkinan dia merasa jenuh, atau ini kan ini merupakan indikator kewaspadaan gitu. Ketika ternyata mereka tetap bisa melakukan hal-hal ini dalam sistem tindakan, bisa saja ada keseimbangan terhadap sistem sosial dan sistem budaya. Karena tidak selamanya juga laten itu potensinya merusak. Biasanya orang jenuh dan pas kejenuhan itu membuat sistemnya bergerak untuk memperbaiki. Itu yang disebut dengan fungsional struktural menurut Talcott Parsons. Seperti itu. Jadi ketika kita pahami mau si Talcott ini, ya dia sudah merumuskan teori sistem sosial itu sebaiknya seperti menjalankan fungsi AJL, di mana struktur-strukturnya seperti ini. Dimulai dari adaptasi, tujuannya harus sama, kemudian bisa berintegrasi, di mana hubungan interperson itu bagus, interrelasinya bagus, dan kemungkinan untuk dia menghadapi laten atau kejenuhan tidak akan mengurangi proses interaksi di antara masyarakatnya seperti itu, atau society-nya, komunitas. Karena kita tidak hanya berbicara masyarakat dalam konteks masyarakat biasa ya. Kadang-kadang kan kita punya teman di dunia kerja, kita punya teman di dunia kampus, kita punya teman di komunitas biking, hiking, komunitas keagamaan dan sebagainya seperti itu. Ini Talcott yang bicara ya. Kalau kita bicara tentang mengapa paradigma berpikirnya Talcott Parsons begitu, Talcott Parsons kan dibesarkan dalam kerasnya kehidupan di Amerika. Jadi latar belakang kehidupannya itu di Amerika itu keras waktu itu. Jadi dia kemudian ingin menggagas satu masyarakat yang ideal. Konteks masyarakat ideal itu dia kasih bagi dalam struktur itu disebut, itulah yang disebut dengan struktur. Dia kasih adaptasi, goal, integration, laten, itu seperti itu dia susun seperti itu dalam pemikirannya dia. Tapi kan kita saudara-saudara ini semua ada di dalam konteks ilmu sosial kan, ilmu hukum itu kan terintegrasinya di ilmu sosial. Maka ketika ini semua mau diputar, bisa. Kalau saya, subjektivitas saya berdasarkan kajian ilmu saya, ilmu sosial, maka bisa saja ini duluan, baru ini di bawah, ini ketiga, bisa naik ke atas. Mengapa? Karena ingat tadi di awal saya sudah menjelaskan, di pohon ilmu, ketika kita berbicara ilmu pengetahuan itu terbagi dua,
Maka kita berbicara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Tadi saya katakan orang-orang yang ada di ilmu pengetahuan alam itu sifat ilmunya adalah eksak. Sementara orang-orang yang ada di ilmu pengetahuan sosial itu sifat ilmunya itu cenderung mengikuti indikator-indikator yang mempengaruhi variabel berpikir. Jadi kalau dia hidup di alam yang sangat keras, bisa saja cara berpikirnya keras, badannya keras, sikapnya keras, walaupun belum tentu pada hatinya. Siapa tahu hatinya baik, seperti itu. Jadi kajian adaptasi goal integration latennya si Talcott Parsons ini kan hanya memberikan fungsional struktural, tetapi dalam empirisnya atau kenyataannya bisa saja dia tertukar seperti itu. Oke, iya ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita tadi ke posisi equilibrium atau keseimbangan yang nantinya menurut Parsons merupakan suatu sistem dalam hubungan internal dalam individu sebagai sebagian dari sistem sosial dan lingkungan. Keseimbangan ini nantinya ketika orang menjalankan semua yang dikatakannya itu katanya bisa menghasilkan bentuk integrasi kebutuhan pada aktor yang relevan dengan seperangkat pola budaya. Jadi yang dia katakan ini sebenarnya kalau di hukum disebutnya dasolen, hanya memberikan acuan-acuan. Maka katanya bisa kemungkinan menghasilkan suatu bentuk integrasi kebutuhan pada aktor yang relevan. Aktor yang relevan ini kan yang dimaksudkan adalah individu ya, ketika dia mau berinteraksi di masyarakat. Jadi nanti dia tidak kaget, kenapa orang nggak boleh makan pakai tangan, kenapa dia harus masuk dari sebelah kanan, kenapa dia tidak boleh bicara dulu sebelum ini, kenapa dia harus begini. Itu semua yang disebut dengan ketika dia sudah bisa beradaptasi, dia tahu tujuan bersama, nantinya kemudian konteks di bawahnya yaitu integrasi akan lebih mudah dia lakukan. Nah, di sini dijelaskan lagi. Teori dari paradigma berpikir Talcott Parsons dalam the social system ini sebenarnya bisa atau akan bertahan terus atau berada tetap dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Ini syaratnya ya, ini syaratnya. Atau sistem sosial yang berada dalam tatanan keseimbangan, equilibrium. Tatanan keseimbangan itu terjadi apabila setiap individu dalam sistem tindakan mengambil peran dan fungsi dalam sistem sosial yang terintegratif. Kajian Parsons ini, kembali lagi, bagian dari ilmu pengetahuan sosial menggunakan kajian ilmu sosiologi sehingga untuk menemukan bagaimana berbagai fungsi lembaga seperti kalau di konteksnya Parsons keluarga, sekolah, gereja, kalau di Indonesia mungkin keluarga, sekolah, majelis keagamaan berfungsi untuk keberlangsungan hidup manusia secara keseluruhan. Jadi kajian sosiologi. Apa ini bisa dipakai di bidang ilmu hukum misalnya? Bisa. Karena salah satu landasan berpikir dalam ilmu hukum kan landasan sosiologi, sosial. Jadi kita kan punya 3 landasan. Yang pertama filosofi, kemanfaatan. Yang kedua itu landasan sosiologi atau keadilan. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis, yaitu kepastian. Kalau disebut tujuan hukum, kemanfaatan, keadilan, kepastian. Nah, sekarang kita bergeser lagi ya ke paradigma interaksionisme simbolik dalam teori Mind, Self, and Society-nya George Herbert Mead. Nah, dia ini tadi itu ilmu sosial, sosiologi. Nah, kalau perspektif Mead dibangun dari kecenderungan profesinya
yang mengarah kepada ilmu psikologi sosial. Tetap ada konteks sosialnya, tetapi lebih ke cara berpikir secara psikologis. Maka persoalan teoritisnya dia bagi. Si Mead ini atau George Herbert Mead membaginya menjadi mind, pikiran, self, kesadaran manusia atau diri, society, yaitu sosial, lingkup sosial, adalah yang membentuk interaksi dalam masyarakat. Nanti kalau mind, self, society-nya ini berpadu, sintesis, maka bisa saja terjadi human consciousness atau kesadaran kemanusiaan. Rumusan teorinya seperti berikut. 1. Menurut pertanyaan-pertanyaan rumusan yang disusun oleh George Smith ini adalah, apakah kenyataan sosial muncul melalui proses interaksi? Yang kedua, apakah media simbolik yang digunakan oleh setiap individu bertujuan sebagai bentuk komunikasi dengan dunia lingkungannya? Jadi kan di sini konteks simbolik ya, apakah dipakai untuk berkomunikasi dengan dunia lingkungannya? Yang ketiga konteksnya, mengapa setiap individu dalam proses interaksi menggunakan media simbolik untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Jadi pertanyaan dari teori Mead ini selalu terkait dengan proses interaksi, media simbolik, dan nanti konteksnya digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Nah, kita ke yang pertama, mind. Dalam psikologi sosialnya George Smith ini, pikiran itu bisa membedakan tindakan manusia dengan hewan. Ada beberapa bagian penting dari tindakan yang menjadi stimulus ke bentuk lain ketika menyesuaikan diri terhadap tanggapan yang berasal dari lingkungan. Nah, bahwa penyesuaian itu pada gilirannya menjadi stimulus yang pertama muncul untuk mengubah tindakan dan sebagai dasar untuk memulai dalam sebuah tindakan yang berbeda. Mind. First, it make difference between human and another creature. Jadi nanti pikiran ini membedakan manusia dengan hewan. Kemudian harus ada penyesuaian. Nanti penyesuaian ini bisa menjadi acuan yang muncul untuk mengubah tindakan itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang menggertak kita, kalau mind atau pikiran kita baik-baik saja, mungkin kita tidak responsif, tidak langsung balas dengan gertakan juga, tetapi mungkin kita bisa saja diam. Itu adalah stimulus yang pertama muncul ketika kita mengambil konteks berpikir manusiawi. Nah, sebagai dasar, ini bisa digunakan mind atau pikiran ini bisa digunakan sebagai dasar untuk memulai tindakan yang berbeda. Jadi ada banyak orang ketika diuji secara psikologi, ada yang ketika dipukulkan meja dia kaget, hanya kaget, ada yang kaget dan memukul, ada yang kaget dan menangis. Itu adalah tindakan yang berbeda. Contoh tindakan yang berbeda dari pemikiran berdasarkan stimulus yang pertama muncul. Nah, selanjutnya, konteks dari Mead terkait self. Self ini diri atau kesadaran manusia. Ini lahir dari perkembangan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang organisme atau individu, di mana perkembangan dipengaruhi oleh proses bahasa yang sangat penting bagi pengembangan diri. Nah, tadi kita lihat pohon, filsafat, logika itu yang dipergunakan dalam sistem komunikasi, aspek terbesarnya untuk mengantar kita lebih baik itu adalah bahasa. Nah, diri ini memiliki karakter yang berbeda dari hanya yang bersifat fisiologi organisme. Sesuatu yang memiliki perkembangan tetapi tidak dari sana. Jadi perkembangan kesadaran manusia itu tidak dari lahir, tetapi muncul dalam proses pengalaman dan kegiatan sosial yang terjadi. Sebagai contoh, Mead memberikan example-nya terkait kebiasaan atau tindakan. Jadi
ada konteks ketika orang bertindak dalam dunia manusia, itu menyesuaikan dengan alam pikirannya. Misalnya apa? Misalnya apa? Ketika kita kuliah, dan dosen kita memperhatikan satu persatu, misalnya nama-nama mahasiswa, itu mahasiswa biasa grogi, ada yang pura-pura menulis, ada yang pura-pura buka-buka buku baru heboh. Tapi kalau dosen kita terus menjelaskan saja tanpa melihat kepada siapa-siapa, misalnya saya dalam konteks menjelaskan hanya terus-terus melihat bahan ajar saya tanpa melihat kelas, ada yang seenaknya merokok, tidur, minum kopi, bercerita sama temennya, itu adalah kebiasaan tindakan yang muncul terkait pengalamannya. Oh, kalau dosenku yang ini dia kayaknya enggak perhatikan body language-nya mahasiswa, jadi santai, mau kalau perlu kok tidak usah buka Zoom, tutup saja. Atau kalau konteksnya konteks litigasi ya, kita ambil pengadilan. Kalau hakimnya itu hakim yang keras, semua unsur dalam proses pengadilan itu pasti was-was, jaksanya pasti akan menyiapkan proses atau preparation untuk persidangan dengan lebih bagus, pembelanya juga menyiapkan jawaban-jawaban A, plan B, plan C, kalau nanti hakimnya nanti akan ke arah sini saya sudah, karena itu dia tahu hakimnya komprehensif, jadi proses fisiologi yang dia pelajari itu berdasarkan pengalamannya dia menghadapi hakim yang ini akan menyebabkan dia bisa saja menang lagi di litigasi itu. Kenapa? Dia tahu maunya si hakim ini kayak gimana. Karena bisa, ya itulah disebut kadang-kadang manusia kalau dia punya kesadaran kemanusiaan, kesadaran diri, dia bisa memainkan semua peran di berbagai macam tempat begitu. Kalau bahasa orang awamnya atau man on the street, kadang ada orang yang ketika dia datang orang semua jadi ilfeel gitu. Aduh dia lagi. Tapi ada orang yang ketika orang datang, aduh datang akhirnya. Kenapa? Ya itu karena dia mempunyai kesadaran diri dan kesadaran dirinya itu positif mempengaruhi manusia lain sehingga manusia lain suka. Jadi itu adalah kebiasaan atau tindakan yang berdasarkan alam pemikirannya sehingga bisa mempengaruhi manusia lain seperti itu. Itu bentuk dari self, kesadaran manusia ya. Sekarang kita ke society. Society ini kan produk dari proses terus-menerus pikiran manusia dan proses pembentukan pengalaman diri seperti tadi saya sebutkan self, mind and self dalam berbagai karakteristik kesadaran pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisme individu. Maka, mind and self sebagai bagian dari proses kesadaran intelijensi tidak bisa dinyatakan muncul begitu saja secara alami karena ia sebagai hasil dari sebuah proses sosial yang sedang berlangsung di mana manusia yang terlibat harus sudah ada di dalam proses itu. Tadi itu syaratnya. Tidak bisa orang baru lahir dia bisa berinteraksi dengan orang yang sudah lama lahir dibandingkan ya. Tetapi ingat, ketika pengalaman dirinya tidak cukup baik, sekalipun dia sudah berumur, belum tentu dia lebih baik daripada anak yang lebih muda seperti itu. Kenapa? Yaitu karena antara kesadaran diri dan pikirannya dia seharusnya tumbuh. Jadi proses intelijensi itu orang-orang yang sudah ada di level S1, S2 itu tentu berbeda dengan orang yang tidak belajar secara ilmiah. Tapi dalam konteks ilmiah ya, atau ada pengetahuan yang diperoleh secara lebih mendalam. Tapi kalau pengalaman hidup misalnya, nelayan ditanya, bagaimana pengalamannya nelayan dengan mahasiswa Fakultas Hukum Serata 2? Tentu lebih jago nelayan. Tetapi ini dalam konteks ilmiah seperti itu ya. Oke. Penjelasan George Herbert Mead dalam teorinya Mind, Self, and Society merupakan intensional rasional. Mengapa? Karena menurutnya pikiran atau mind itu suatu proses. Melalui proses tersebut, maka seorang individu menyesuaikan diri, self, dirinya,
dengan lingkungan di sekitarnya, society. Proses komunikasi dan interaksi, di mana individu-individu saling mempengaruhi, saling menyesuaikan diri, atau di mana tindakan-tindakan individu saling cocok, tidak berbeda secara kualitatif dari proses berpikir internal. Internal ini berpikir sendiri dalam dirinya ya, seperti itu. Kenapa? Ini kan kajiannya seorang psikolog. John Herbert Mead ini kajian ilmunya itu berbeda sama tadi Talcott Parsons. Kalau Talcott Parsons itu landasan ilmunya ilmu sosiologi. Kalau John Herbert Mead ini kajian teorinya adalah psikologi sosial. Jadi yang dia kaji, objek penelitiannya adalah lingkungan masyarakat, dan kajian itu menggunakan aspek mind sebagai tolak ukur untuk mengukur bagaimana komunikasi dan interaksi dalam masyarakat itu bisa mempengaruhi kualitas seorang individu. Seperti itu ya. Menurut Mead, manusia berkomunikasi dengan isyarat, gestur. Fase awal dari tindakan tersebut dapat menstimulus orang lain untuk menyesuaikan perilakunya sendiri. Tidak ada suatu maksud di pihak lain itu untuk mengkomunikasikan pesan, tetapi manusia hanya memulai dengan tindakannya sendiri yang merangsang orang lain untuk menyesuaikan tindakan-tindakannya. Jadi kalau ada orang yang sudah ditawari sesuatu, sudah diajak ngobrol, dan berbagai macam hal dia lakukan, tetapi tidak ada respon, berarti dia tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tindakannya. Oke, di pemikiran kedua, paradigma dari John Herbert Mead sudah selesai. Kita ke paradigma pertukaran sosial dalam teori The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration by Anthony Giddens. Nah, ini lain lagi dia. Si Anthony Giddens ini adalah ahli sosiologi kontemporer. Kalau kita sebut kontemporer, apa yang saudara pahami? Kontemporer adalah, dan sampai saya bicara sosiologi kontemporer, nanti dianggap sama saja dengan ahli sosiologi seperti Talcott Parsons ya. Konteksnya Talcott Parsons dengan Anthony Giddens berbeda ya. Kalau sama saja, untuk apa saya masukkan? Pak Samsudin, apa itu kontemporer? Belum dipahami ini, Bu. Yang lain? Yang lain mungkin punya pengetahuan tentang kontemporer? Ya, di atasnya modern lagi sih ini kontemporer, Saudara Iswahyudin. Jadi kalau ada disebut ilmunya itu sangat kontemporer, kan kita pernah dengar dulu mungkin istilah seperti ini, konvensional, nah, jadi ini lebih dinamis kekinian ya kalau disebut dalam bahasanya anak muda, kontemporer style itu ala-ala K-pop, Korean pop, jadi itu. Jadi dia mempelajari karakteristik kehidupan bersama masyarakat secara sosial. Dia kajiannya tetap ilmu sosiologi, tapi sosiologi yang dia pelajari ini sangat-sangat baru begitu. Sangat-sangat baru, jadi konteksnya kontemporer. Di mana Giddens melakukan rekonsiliasi tindakan dan kolektivitas dengan melepas teori sosial dari dilema-dilema yang melekat atau inherent dalam positivisme dan teori-teori mengenai tindakan sosial. Giddens itu menyerap perhatian para sarjana, namun ternyata Giddens tidak mencapai solusi total di seluruh rentang abad ke-20. Ini pendapatnya Cohen ya, tahun 1987, ketika menganalisis teori The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration-nya Anthony Giddens. Nah, apa
Apa sih kata kunci yang digunakan Giddens dalam teorinya? Agents atau agency, structuration, reflexive monitoring, practical consciousness atau discursive consciousness, positioning, routinization. Bagaimana penjelasan Giddens? Penjelasan Giddens itu ada pada praktek-praktek dari segi peraturan-peraturan yang memungkinkan untuk menggabungkan teori tindakan dengan penjelasan struktural. Nah, kalau dicapai, ini bisa dari rekonseptualisasi struktur. Memang sulit ya belajar kalau kita pakai bahasa-bahasa ilmiah ya, tapi itu konsekuensi filsafat ilmu dalam konteks kekinian ya. Jadi kita mempelajari cara berpikirnya orang itu bukan cara berpikir konvensional lagi, tetapi sudah lebih kepada hal yang kekinian, bahkan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Nah, bahasa tinggi itu misalnya apa? Peraturan dan sumber daya yang dijalankan sebenarnya dikukuhkan kembali oleh orang yang disebut sama agensi atau agen. Agen ini aktor sebenarnya kalau di dalam konteks hukum internasional seperti yang saya gelutin, itu lebih kepada negara. Negara itu sebagai aktor utama di dalam hubungan internasional. Tetapi kalau di sini di dalam sosiologi kontemporer, agen atau aktor ini adalah pelaku dalam proses interaksi. Nah, nantinya formulasi untuk kesaling tergantungan antara struktur dan tindakan atau duality of structure tidak dapat didefinisi kalau dia disebut kendala atau sebagai lawan bagi tindakan. Tapi dia dijelaskan struktur ketergantungan antara struktur dan tindakan itu harus satu formulasi, satu rumusan, atau biasa dikenal dengan duality of structure. Itu tadi penjelasan Giddens ya. Saya cuma ambil sedikit dari kata kunci yang digunakan Giddens dalam teorinya, karena tadi Cohen sudah mengatakan bahwa sebenarnya teori-teori The Constitution of Society Outline of the Theory of Structuration-nya Antonio Giddens ini bikin bingung sebenarnya karena tidak pernah mencapai solusi total. Dia hanya memberikan kata kunci, tetapi kata kuncinya ini juga belum bisa menjawab. Dia menyatakan ada kesaling tergantungan antara struktur dan tindakan, tetapi tidak dia stretching point lagi ke tempat yang lebih dikuasain secara empiris seperti itu. Nah, kita ke pemikiran selanjutnya dari paradigma keempat terkait paradigma post-strukturalisme dalam teori dekonstruksinya Jacques Derrida. Derrida ini menyusun teksnya itu dengan membongkar teori-teorinya orang lain. Jadi dia bisa lebih dari teks-teks sebelumnya. Ini yang disebut dengan Jacques Derrida dekonstruksi atau pembongkaran. Perhatian dekonstruksi Derrida ini ada pada tradisi metafisis barat dan dasar-dasarnya dalam hukum identitas. Kan ada acuannya dia J.J. Rousseau. Dia katakan J.J. Rousseau itu alam itu terkait dengan diri. Itu tidak cukup. Menurut Derrida, ini malah mengganggu kecukupan diri alam itu sendiri, yaitu identitas atau kehadirannya. Kecukupan diri alam hanya bisa dipenuhi bila kekurangan tersebut bisa ditutupin. Manusia memerlukan pengantaran kesadaran atau cermin bahasa untuk bisa memahami diri sendiri dan dunia. Akan tetapi, pengantaran atau cermin itu biasanya ketidakmurnian. Nah, ini ketidakmurnian ini harus disingkirkan dari proses perolehan pengetahuan. Yang terakhir, kita ke paradigma
modernisme dalam simbiosis exchange and death-nya Jean Baudrillard. Jean Baudrillard ini dia pemikir postmodernis. Tadi Derrida itu adalah ahli sosiologi kontemporer. Kalau Jean Baudrillard itu pemikir postmodernis. Jadi dia menolak semua tesis yang membatasi ilmu. Dalam pemikiran Baudrillard, kritik kehidupan modern itu mengalihkan perhatiannya kepada upaya menganalisis masyarakat masa kini. Nah, menurutnya Jean ini tidak lagi didominasi oleh produksi. Orang-orang sekarang itu tidak didominasi hanya untuk kayak zaman revolusi industri yang hanya ingat memproduksi. Tetapi orang-orang masa kini itu didominasi oleh media, model sibernetika, dan sistem pengemudian. Orang sekarang itu didominasi oleh komputer, ada pemrosesan informasi, industri hiburan dan pengetahuan, dan lain sebagainya. Baudrillard kemudian mengajukan pokok pertanyaan. Mengapa di dalam kehidupan masyarakat postmodern atau masa kini tidak lagi didominasi oleh produksi? Tapi orang-orang sekarang itu didominasi oleh media, informasi, sibernetika, pengemudian, hiburan, pengetahuan. Mengapa kehidupan dalam masyarakat postmodern ditandai oleh diferensiasi atau perbedaan, pembedaan, perbandingan? Dalam teorinya, Baudrillard menawarkan sejumlah gagasan besar. Misalnya untuk simulasi, hiperrealitis, pertukaran simbolik, dan godaan. Di mana Jean Baudrillard ini menjelaskan masalah sosial besar. Jadi fokus perhatiannya tentang kultur yang mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar yang telah menyebabkan massa ini konteksnya orang banyak menjadi makin pasif ketimbang semakin memberontak. Kalau zamannya Marxis kan orang-orang memberontak. Kalau orang-orang zaman sekarang lebih pasif. Mengapa seperti itu? Padahal di dalam konteks sekarang itu banyak media, ada sibernetika perkembangan, ada sistem pengemudian, komputer sudah semakin canggih, perobosan informasi besar, kita bahkan kebanyakan informasi, industri tidak habis-habis, kita bisa ambil industri dari mana saja. Industri itu tidak, tapi hal ini justru membuat manusia pasif. Kalau zaman serba kekurangan seperti zaman Marxis, justru orang memberontak aktif. Kenapa bisa? Nah, di sini dikatakan oleh Baudrillard atau Jean Baudrillard ini, ketidakacuhan, rasa apatis, dan kelebaman adalah istilah yang tepat untuk melukiskan kejenuhan masyarakat terhadap media. Tetapi media juga harus dilihat paksa. Kenapa? Karena untuk memasuk kebutuhan masyarakat postmodernis itu media dibutuhkan. Misalnya apa? Sosial media kan? Seperti apa? Ada objek, ada tontonan. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin dalam konteks yang serius, teman-teman di rumah tapi bisa belanja online. Teman-teman di rumah tapi bisa dapat semua berita terbaru, semua film-film yang terbaru. Itu yang disebut dengan, wah ini semakin banyak, semakin besar, tapi masyarakat semakin pasif. Kellner melihat visi postmodernisnya Baudrillard ini, bahwa di mana akselerasi kelebaman, ledakan makna dalam media, ledakan kehidupan sosial di dalam massa, ledakan massa ke dalam lubang kelam nihilisme, dan ketidakbermaknaan. Nah, jadi ini teorinya si
Jan Baudrillard ini terkait symbolic exchange and death. Jadi kita dapat era informasi yang besar, tetapi orang justru lebih pasif seperti itu. Kita ada 10 menit. Kita ada 5 paradigma. Silakan bertanya yang mau bertanya dulu. Izin, Bu. Masih ada beberapa menit sebelum saya tutup. Ya, izin, Bu. Izin. Silakan, Pak Samsudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dijelaskan terkait metafisika bahwa sesuatu itu tidak terlihat tetapi ada. Nah, saya pernah membaca terminologi dari Immanuel Kant bahwa filsafat ilmu itu adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai suatu pengetahuan tentang kebenaran. Nah, mencapai suatu kebenaran ini menurutnya ada 4 hal. Yang pertama, apa yang ingin kita ketahui dalam hal itu untuk menjawabnya adalah dari sisi metafisika. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan, Bu, secara eksplisit. Sesuatu yang tidak terlihat itu tetapi ada dalam pemikiran Immanuel Kant ini. Terima kasih, Bu. Baik, mohon maaf. Kita tahu Immanuel Kant adalah seorang tokoh pemikir dari masa lalu, seorang filosofis. Seorang filosofis itu berarti pemikirannya bisa saja sangat besar, sangat mendalam. Maka ketika dia mengatakan metafisika, yang dipahami adalah fundamental. Ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Nah, dalam konteks Immanuel Kant berarti konteksnya adalah ada kehidupan duniawi yang diatur oleh pemuka-pemuka gereja, tetapi itu juga merupakan representasi dari kekuasaan di luar mereka, yaitu Tuhan. Dalam konteks metafisik, kita belajar tentang kekuatan yang tidak kelihatan, tetapi ada, terasa. Kalau di Islam disebut dengan keimanan. Seperti itu. Jadi konteksnya, kita tidak perlu lihat Tuhan, tapi rajin jiki sholat Jumat, rajin jiki bersedekah, dan kita yakin ada hari akhir. Bahkan di mana-mana orang itu karena dia tahu ada konteks kausalitas, tidak mungkin ada manusia kalau tidak ada kekuatan yang menyebabkan keberadaan manusia atau eksistensialismenya manusia, maka secara fundamental di luar manusia ada kekuatan lain yang mengaturnya. Seperti itu. Jadi kalau konteks Immanuel Kant, di luar kekuatan gereja yang representasinya adalah para pendeta atau pastor, abu itu nanti kalau terus-terus mengalami pembakaran, habis jadi debu. Tapi apakah habis jadi debu? Belum tentu. Partikelnya menyatu di dalam semesta seperti itu, tidak habis seperti. Tapi coba hilangkan akar dari satu tanaman, mati ke atas itu. Sama dengan orang, sekalipun dia secara eksistensinya atau ontologinya ada, dia juga sopan, beretika, aksiologinya, etikanya bagus. Tetapi dia tidak meyakini konsep kepenciptaan atau tidak, kurang beriman atau tidak terlalu beriman atau bahkan tidak beriman. Kalau kena masalah, dia akan bunuh diri. Seperti orang-orang di Korea sana kan. Kenapa bisa? Jadi tidak yakin ada yang jaga dia di dunia ini selain yang dia lihat dengan matanya. Makanya disebut itu konteks berpikir barat biasa ensing. Merasa semua kehebatan itu karena dia, bukan karena zat di luar dia. Yaitu kalau disebut secara filosofis, metafisis. Oke, ada lagi? Saya kira cukup. Nanti saya kasih tugas ya, saya bagi materinya.
kita kasih tugas ya. Baik Bu, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.